pagi Oma Opa. Sehat selalu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita, persekutuan kita. Setiap hari Kamis kita bersekutu, dan saya mengajak kita menyiapkan diri untuk bersama-sama memasuki rangkaian persekutuan kita. Kali ini kita akan berbicara tentang kematangan hidup. Biarpun tua, kita menjadi matang di hadapan Tuhan. Ya, semakin dewasa, semakin matang. Mari kita bersama-sama menyanyi dari NKB 188. NKB 188, tiap langkahku. Saya percaya Oma dan Opa tahu lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Karena badai dunia menakutkan, hatiku tetap tegang teguh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oma dan Opa tahu lagunya? Kita coba lagi bersama-sama menyanyikannya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mengatur langkah kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Karena badai dunia menakutkan, hatiku tetap
nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait yang kedua. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Tanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oma dan opa sekalian, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa, kita menyatakan diri untuk bersandar kepada Tuhan, menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyediakan diri untuk dibentuk oleh kasih sayang Tuhan melalui kesempatan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kepada kami diberikan kekuatan untuk menjalankan segalanya di dalam kematangan hidup. Tuhan berkati agar seluruh proses ini berjalan dalam anugerah-Mu. Kepada Bapa di sorga kami datang dan memohon, kami berdoa dan berserah. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Kita sama-sama menyimak pada Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Disampaikan demikian kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan opa yang Tuhan Yesus kasihi. Kitab Amsal dikenal dengan nama kitab hikmat, yang di dalamnya orang-orang diminta untuk menyatakan dan menghadirkan hikmat Allah. Hikmat itu sebenarnya sangat bergantung dari bagaimana orang-orang memaknai pengalaman hidup. Bagaimana orang-orang merasakan dan merenungkan apa yang Tuhan hadirkan di dalam hidupnya. Karena itu ketika kita berbicara tentang hikmat, sebenarnya kita sedang berbicara juga soal kesiapan hati untuk mematangkan diri. Kenapa saya katakan mematangkan diri? Karena setiap orang yang mau mengatakan tentang hikmat tanpa kematangan itu tidak mungkin. Karena satu-satunya jalan di dalam hikmat adalah kematangan hidup. Karena itu bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kematangan hidup itu? Yang pertama, Oma dan Opa yang dikasihi Kristus. Setiap orang seperti di awal tadi saya katakan mesti memaknai hidupnya. Orang boleh usianya bertambah, boleh umurnya lanjut, boleh sampai tua, boleh sampai lama.
Tapi kalau dia tidak memaknai hidupnya, maka dia kehilangan kesempatan untuk menerima hikmat itu. Demikian halnya kalau orang muda, tetapi dia memaknai pengalaman hidupnya, jangan-jangan dia menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Kita terkesan pada seorang muda yang pernah datang di sebuah organisasi dunia yang besar di PBB. Masih sangat muda. Dan dia harus berhadapan dengan orang-orang senior yang mempercakapkan tentang Indonesia. Anak muda ini begitu gencarnya, begitu beraninya, dengan pengetahuan yang hebat, tapi sekaligus juga dengan hikmat yang ia miliki, yang tentu saja ia resapi dari belajar, ia resapi dari Tuhan, ia resapi dari setiap kata-kata yang disampaikan orang-orang tua. Sampai kemudian dalam kemudaannya ia punya keberanian untuk mengatakan sesuatu yang bernas, berkualitas, supaya Indonesia tidak dirundung oleh banyak orang, tapi punya kematangan. Nah, itu juga yang kita perlukan. Karena itu penulis Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 mengatakan, ia meminta kepada kita, tahap pertama adalah percayalah kepada Tuhan sebagai sang pemberi hidup. Percayalah kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Percayalah kepada Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Percaya kepada Allah dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Karena setiap orang yang melulu berisi pada pengertian sendiri, bisa jadi ia kemudian salah di dalam mengaplikasikan pengetahuannya, salah di dalam memberlakukan perjalanan hidupnya. Tetapi setiap orang yang memaknai hidup dan belajar berhikmat, maka dia punya kesempatan untuk melewati setiap peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah perjalanan kita diajak untuk belajar bersama, dilatih oleh anugerah Allah untuk menyikapi setiap peristiwa yang di dalamnya karya Tuhan dinyatakan. Tuhan meminta kita untuk melewati setiap peristiwa dengan baik. Tuhan meminta kita untuk melewati setiap perjalanan hidup, agar di tengah-tengah perjalanan hidup itu kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kenapa dikatakan jangan bersandar kepada pengertian sendiri? Sekali lagi, pengertian kita itu berisi dengan emosi dan nafsu. Kita diminta untuk merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan mematikan segala sesuatu yang membuat nafsu kita meluap dan meletup. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah perjalanan hidup kita ada panggilan kuat supaya kita menjadi matang, supaya kita terus-menerus menghadirkan karya Tuhan, supaya kita bersama-sama melihat berapa besar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bersama-sama berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhan saja, maka kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Hari ini Oma dan Opa di dalam rangkaian persekutuan kita, di tengah-tengah perjalanan kita, kepada kita diberi kesempatan untuk melewati setiap peristiwa dengan terus-menerus melihat karya Allah itu. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, tapi dalam kematangan hidup. Karena itu setiap pengertian yang Tuhan berikan harus membuat kita yakin bahwa itu dianugerahi Tuhan dan harus kita pakai untuk memuliakannya. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Lalu kita akan mengatakan, kan Oma sudah tua, kan Opa sudah tua, sudah syarat pengalaman. Ya, saya sungguh sangat senang Oma dan Opa banyak sekali pengalaman dan saya harus belajar. Orang muda harus belajar. Tetapi kalau pengalaman itu menjadi kita sombong, menjadi kita kemudian jumawa gitu ya, menjadi kita kemudian tidak bisa lagi melihat anugerah Allah,
maka segala pengalaman itu justru akan berbalik kepada kita dan menghukum kita, tanda kutip. Karena apa? Karena kita tidak memaknainya dengan cinta Allah. Hari ini penulis Amsal mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan jalan ini mau mengatakan kepada kita, dia memberi ruang yang baik bagi kita untuk melewati setiap peristiwa dengan baik. Oma dan opa yang dikasihi Kristus, dalam perjalanan yang dianugerahkan, kita diminta untuk berjalan dalam kasih sayang Tuhan, menempuh perjalanan panjang yang baik, menempuh perjalanan yang penuh dengan kematangan. Karena itu setiap persoalan hidup yang kita hadapi mesti membuat kita belajar dan terus-menerus merefleksikan atau merenungkan. Karena setiap orang diminta untuk naik kelas, ya. Jadi kalau ada pergumulan hidup, maka itu ruang atau kesempatan kita naik kelas. Ada ujian. Seperti anak-anak sekolah, syarat untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 harus ujian. Kalau tidak ujian, nggak bisa. Maka kita pun ujian. Biarlah kita naik kelas. Dan naik kelas itu menjadikan kita lebih matang. Lebih matang. Dan lebih matang lagi. Supaya seluruh perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang di dalamnya anugerah Allah dinyatakan. Oma dan opa yang dikasihi Kristus, hari ini Amsal mengajak kita untuk datang kepadanya, untuk memberi ruang kepada setiap orang, melihat betapa besarnya kesempatan yang Tuhan beri itu, supaya kita semakin berhikmat. Hikmat menumbuhkan kematangan hidup. Kematangan hidup melahirkan hikmat. Lihat itu bolak-baliknya. Dan mari kita bersama-sama belajar dari kasih setia Allah, belajar dari anugerah Allah, belajar dari pertolongan yang Allah hadirkan, agar kita dimampukan melewati setiap peristiwa yang di dalamnya Tuhan percayakan kepada kita. Saya ingin mengajak kembali kita bernyanyi, tiap langkahku, yang di dalamnya langkah-langkah kita diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah langkah kita membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan membuat kita kemudian menjadi matang bersama dan berjalan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan sekali lagi lagu yang tadi, tiap langkahku. Bersama-sama saya akan menyanyikannya lebih lambat supaya Oma dan Opa bisa mengikutinya, ya. NKB 188. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku
nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Bait yang ketiga. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kita terus bertumbuh di dalam kematangan iman. Amin. Om Apa yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan sepanjang dari pagi sampai siang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami terus kekuatan lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjalani ke hari-hari kami dengan penuh sukacita. Hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Pendeta Mulyadi dan Bu Novi, juga Michelle. Tuhan pimpin mereka Tuhan di dalam perawatan mereka saat ini. Berkati para dokter dan suster yang harus menangani mereka Tuhan. Berikan juga Pamu, Bu Novi sukacita agar mereka bisa melewati masa yang berat ini bersama dengan Tuhan, sehingga sukacita dari sorga terus hadir di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Opa John yang juga masih di dalam perawatan di RSUD Cengkareng. Tuhan juga berkati bersama dengan suster yang menjaga, Tuhan yang menolong para dokter yang menolong Opa John di sana ketika Opa John juga tidak bisa dikunjungi oleh Pamu ataupun Bu Novi ataupun Michelle, karena semuanya berada di dalam perawatan. Tuhan berikan juga Opa John iman yang teguh, hati yang penuh sukacita. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk kondisi Pamanling Tuhan, Kau yang juga menguatkan Bu Variani Tuhan di dalam mendampingi Bapak terkasih dalam kondisi sakit. Tuhan juga yang menolong segala tindakan medis, dokter dan suster serta obat-obatan yang diberikan, sehingga itu sungguh-sungguh dapat terus menolong kondisi kesehatan Pak Manling. Kami berdoa untuk setiap kami yang berada di dalam pergumulan, ketika kami merasakan kesepian, ketika kami merasakan pergumulan yang tidak mudah Tuhan, melewati masa pandemi ini bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak cucu kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada setiap kami sukacita dan damai sejahtera dari sorga saja, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak kehilangan iman, dan terutama Tuhan, kami terus bersandar kepada kekuatan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Grace yang berulang tahun pada tanggal 17 dan Ibu Acin yang berulang tahun pada tanggal 19. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan mereka sukacita di dalam tahun yang baru ini, memberikan terus mereka hikmat dan bijak, sehingga mereka terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menginspirasi, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan menutup persekutuan ini, Tuhan yang menolong kami, Engkau yang memberikan kepada kami terus kekuatan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan
sukacita dari sorga, kehidupan yang penuh dengan inspirasi, sehingga kami betul-betul juga tetap bisa menjadi berkat baik bagi sesama kami, teman-teman kami, anak cucu kami, keluarga kami, bahkan suster dan ART di rumah kami yang menemani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang terus meneguhkan kami, menyokong kami, dan terus menghibur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.